semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Oke, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Kali ini kita akan membuat histogram dari tabel distribusi data kelompok. Nah, untuk menggambar atau membuat histogram, perhatikan di sini, misalkan saja saya punya tabel distribusi data kelompok, di mana di sini kita lihat sudah ada dalam rentang interval, kemudian di sini adalah masing-masing kelas intervalnya itu memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, dalam membuat histogram, langkah awal itu adalah kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita tinggal menggambarkannya ke dalam batang-batang diagram ya. Jadi perhatikan di sini. Di sini sudah ada gambar dari contoh histogram dan poligon. Perlu kalian ketahui bahwa yang bergaris biru ini disebut sebagai poligon, sedangkan yang berbentuk batang, satu dengan batang, ada berapa batang ini? Ada 7 batang, di sini disebut sebagai histogram. Kemudian antara batang yang satu dengan batang yang lain itu saling berdekatan ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, itu kamu harus buat dulu sumbu Y-nya itu sebagai frekuensi, kemudian sumbu X-nya itu sebagai nilai. Nah, nilai sumbu X ini ada 3 jenis ya. Jadi, ada 3 jenis dalam tampilan untuk sumbu X-nya. Yang pertama, yang disajikan itu bisa berupa titik tengah. Ya. Jadi, 123 ini adalah titik tengahnya. Yang kedua, bisa berupa tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini ini adalah sebagai tepi bawahnya dari kelas yang pertama. Kemudian ini merupakan tepi atasnya dari kelas yang pertama. Tepi atas, tepi bawah, kemudian ini merupakan titik tengah atau XI-nya. Tepi bawah itu apa? Nah, kalau tepi bawah itu, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa tepi bawah itu merupakan batas bawah kita kurangkan dengan 0,5 ya. Jadi untuk mencari tepi bawah itu adalah batas bawahnya harus kamu kurangkan dengan 0,5 ya tepi bawahnya. Sehingga di sini muncul 118,5. Kemudian untuk tepi atasnya itu adalah batas atas. Jadi yang ada di sini, ini adalah batas atas. Batas atas kelas pertama itu kamu jumlahkan dengan 0,5 ya. Jadi dijumlahkan dengan 0,5. Itu adalah tepi atas ya, kamu jumlahkan dengan 0,5. Ini adalah tepi atasnya. Ya. Berarti tepi atasnya berapa di sini? 127 tambah 0,5 adalah 127,5. Nah, sedikit mengingat-ingat kembali ya. Kemudian titik tengah itu didapat dari 119 ditambahkan dengan 127, kemudian kamu bagi dengan 2, maka dapat 123. Ini adalah titik tengahnya. Nah, dalam membuat histogram, kamu bisa sajikan tepi bawah semua, kamu bandingkan dengan frekuensi, atau titik tengah dengan frekuensi, atau interval, langsung interval kelasnya kamu bandingkan dalam frekuensi. Nah, kalau di sini saya cantumkan titik tengah dan tepi bawahnya ya. Jadi, di sini kamu tuliskan dulu, kelas pertama 118,5, kamu tulis di sini 118,5. Kemudian kelas kedua 128 dikurangi 0,5 adalah 127,5. Ini ya. Lanjutnya adalah kenapa bisa 136,5 dapat dari 137 kurangi 0,5. Ya, jadi tepi bawahnya dari kelas pertama sampai dengan kelas ke-7 kamu tulis di sini ya. Kemudian titik tengah ini, titik tengah kelas pertama itu adalah 123. Titik tengah kelas kedua itu adalah 132. Dari mana? Kamu lihat di sini. Dari 119 ke 123 itu nambahnya berapa? Nambahnya adalah 4 ya. Nah, maka untuk mencari titik tengah kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima tinggal kamu tambahkan saja dengan berapa? 4 ya. Jadi batas atasnya kamu tambahkan dengan 4. Batas bawah ini kamu tambahkan dengan 4. 137 tambah 4.
141 ya. Atau kamu bisa begini, 123 ke 132 itu jaraknya berapa ya. Jadi panjangnya berapa? 132 dikurangkan dengan 123. Itu dapat berapa? 9 ya. Maka tinggal kamu tambahkan saja 9, 9, 9, 9. Nah, setelah itu kamu baca frekuensinya. Jadi, untuk frekuensi batang yang pertama itu 3. Di sini 3 ya, kamu lihat di sini. Kemudian frekuensi kelas kedua 6 di sini. Kemudian kelas ketiga itu adalah 10. Kelas keempat itu adalah 9, begitu seterusnya ya. Nah, batang-batang ini itu disebut sebagai histogram. Kemudian ketika kalian membuat histogram, jangan lupa tanda ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya apa? Ini apa? Sebenarnya grafik kecil ini itu menandakan adanya jarak antara 0 sampai dengan 123, berbeda dengan jarak yang konsisten antara 123 sampai dengan 177. Ya. Kalau kamu lihat di sini dari 123 ke 132 nambahnya 9. Kemudian selanjutnya itu juga nambahnya 9. Jadi setelah 123 ini adalah awal mula kita menggambar, jaraknya konsisten. Sedangkan sebelum ini itu kan jaraknya adalah 123, berbeda dengan jarak yang setelahnya yaitu 99 terus. Maka simbol grafik ini, seperti grafik kecil ini untuk menandakan lonjakan atau jarak yang tidak konsisten di awal, kemudian setelahnya itu konsisten di awal. Jadi ketika kamu membuat grafik atau histogram atau poligon atau ogif, kalau di awalnya itu tidak konsisten, kemudian selanjutnya itu jaraknya konsisten, maka kamu harus gunakan tanda ini ya, seperti grafik kecil ini. Selanjutnya, untuk membuat ogif, perhatikan di sini, untuk membuat ogif, yang pertama ada ogif negatif dan ogif positif ya. Untuk ogif negatif, kalian lihat di sini, yang digunakan adalah tepi bawah dan frekuensi kumulatif yang lebih besar dari tepi bawah. Sedangkan untuk ogif positif, yang digunakan adalah tepi atas dan frekuensi kumulatif yang kurang dari tepi atas. Contohnya yang pertama, tepi bawah. Rumusnya tepi bawah tadi bagaimana? Batas bawah kamu kurangkan dengan 0,5. Maka untuk tepi bawah kelas pertama ini adalah 119-nya kamu kurangkan dengan 0,5. Dapat berapa? 118,5. Ya, untuk kelas kedua 128 kurangi 0,5 dapat 127,5. Begitu seterusnya ya. Jadi batas bawahnya kamu kurangkan 0,5, kamu letakkan di sini. Kemudian setelah itu, kalian baca frekuensi kumulatif. Di sini frekuensi kumulatif itu artinya penjumlahan frekuensi yang lebih besar dari tepi bawah. Oke, tepi bawahnya adalah 118,5. Berarti kita akan cari frekuensi yang nilainya lebih besar dari 118,5. Karena 118,5 itu posisinya sebelum 119, ya. Jadi 118,5 itu posisinya adalah sebelum 119. Maka kalau ditanya frekuensi yang lebih besar dari 118 itu adalah apa? Dari kelas pertama sampai dengan kelas terakhir ya. Jadi dari kelas pertama sampai dengan kelas terakhir itu adalah frekuensinya. Maka frekuensinya adalah ini semua ya. Karena yang ditanya adalah yang lebih besar dari 118,5. Berarti ini semua kamu jumlahkan. Kamu jumlahkan kemudian kamu letakkan di sini. Nah, ini dijumlahkan kamu dapat 40 ya. Kemudian untuk selanjutnya, kamu baca frekuensi kumulatif yang lebih besar daripada tepi bawah. Berarti tepi bawahnya 127,5. Berarti di sini ya. Frekuensi yang yang lebih besar dari 127,5. Berarti mulai dari kelas kedua ini sampai dengan kelas terakhir. Berarti kan kalau tadi dari awal sampai akhir itu 40, sekarang kita akan hitung dari kelas kedua sampai kelas terakhir. Berarti tinggal kita kurangkan 3 saja ya. Berarti 40 kurangkan 3, dapat 37. Yang selanjutnya, gampang aja tinggal 37 kurangkan 6. Kan berkurang terus, ya. Kemudian 31 dikurangkan dengan 9, dapat 21. Yang ini 21 kamu kurangkan dengan 9 lagi ya. Kemudian, maaf ya. Di sini kurangkan dengan 6, kalau ini kurangkannya bukan 9 ya, tapi dikurangkannya dengan
10. Ya, ini sorry ya, ini kesalahan ya. Jadi yang ini 31 kurangkan 10 dapat 21 ya. Kemudian 21 kita kurangkan dengan 9 dapatnya 12. Kemudian 12 kurangkan dengan 5 dapat 7. Kemudian 7 kurangkan 3 dapat 4 ya. Jadi yang bawah ini nilainya harus sama dengan ini. Kalau misalkan kamu menghitung FK lebih besar TB ini kok nilai frekuensi yang terakhir ini tidak sama dengan ini, berarti pasti ada yang salah dalam kamu menghitung ya. Lanjut, kalau ogive positif itu perbandingan dari tepi atas dengan frekuensi kumulatif yang kurang dari tepi atas. Oke, kalau tadi tepi bawahnya ini, sekarang kita akan mencari tepi atas. Kalau tepi atas itu berarti yang mana? Ya, tepi atas itu adalah ini ya, batas atas kamu jumlahkan dengan 0,5. Kalau tadi tepi bawah kurang 0,5, kalau sekarang tepi atas kamu jumlahkan dengan 0,5. Maka dapat berapa? 127,5. Ya, selanjutnya 136,5 ini 145,5 tambahkan 154,5 ini tambahkan 0,5 dapat segini ya. Begitu seterusnya ya. Kemudian frekuensi kumulatif yang kurang dari tepi atas. Tepi atasnya adalah 127,5. Oke, kurang dari 127,5. Mana yang kurang dari 127,5? Nih ya. Cuma kelas pertama aja ya. Yang kurang dari 127,5 kan cuma kelas pertama. Ini kan udah lebih besar semua. Berarti frekuensinya ya cuma angka 3. Ya, berarti di sini adalah angka 3. Ya, kemudian selanjutnya yang kurang dari 136,5. 136,5 di sini ya. Berarti bagaimana? Berarti yang kurang dari 136,5 itu adalah ya, yang kurang dari 136,5 berarti kelas kedua dengan kelas pertama. Berarti ini ya. Yang kurang dari 136,5 itu adalah kelas pertama dan kelas kedua. Berarti frekuensi kumulatifnya ada 3 tambahkan dengan 6. Dapat berapa? 9. Lanjut. Untuk cari kelas ketiga berarti tinggal tambahkan dengan 10 ya. 9 tambah 10. Nah, dapat 19. Lanjut, 19 tambah 9. Nah, 28 tambah 5. 33 tambah 3. Kemudian yang terakhir 36 tambah 4. Maka dapat 40. Kemudian di OG positif ini untuk FK-nya itu harus nilai akhirnya ini harus sama dengan besarnya total frekuensi ya. Jadi kalau kamu menghitung kok di OG positif ini FK kurang dari TA-nya terakhirnya itu kok tidak kurang dari jumlahnya itu tidak keseluruhan ini, berarti pasti kamu ada kesalahan dalam menghitung. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan mencoba membuat ogive negatifnya. Perhatikan di sini. Nah, ini ogive negatifnya sudah saya munculkan ya. Ini ogive negatifnya, perhatikan. Untuk ogive negatifnya, di sini tadi ogive negatif itu merupakan perbandingan dari tepi bawah dengan frekuensi kumulatif yang lebih besar dari tepi bawah. Artinya, di sini kita buat dulu sumbu X-nya itu adalah tepi bawahnya, kamu buat di sini. Kemudian, frekuensi kumulatifnya itu kamu buat sampai 40 ya. Di sini 0 sampai dengan 40. Setelah itu tinggal kamu buat. Berarti 118,5 dengan 40. Oke, 118,5 dengan 40. Nah, koordinatnya di sini ya. Selanjutnya 127,5 dengan 37. Oh, ini 37 itu di sekitar sini ya. Begitu seterusnya. Kalau kita sudah temukan titik-titiknya, tinggal kita satukan saja titik yang satu dengan titik yang lain. Maka terjadilah garis ini. Nah, garis biru ini disebut sebagai ogive negatif. Kenapa ogive negatif? Karena grafiknya itu turun ke bawah. Maka disebut sebagai ogive negatif. Jadi diingat, kalau ogive negatif itu perbandingan tepi bawah dengan frekuensi kumulatif yang lebih besar dari tepi bawah. Ya. Jadi kalau gambar ogive negatif butuh tepi bawah dan frekuensi kumulatif. Lanjut. Nah, untuk ogive positif yang kita butuhkan itu adalah frekuensi kumulatif dan tepi bawahnya ya. Sorry, kok tepi bawah? Ini adalah tepi atas ya. Jadi untuk ogive positif itu yang kita butuhkan adalah tepi atasnya. Jadi kita gambar dulu. Yang pertama adalah 127,5. Sini 127,5 pasangannya dengan 3.
ya. Kemudian 136 dengan 9, perhatikan di sini. Kemudian 145 dengan 19, begitu seterusnya. Kemudian kamu jadikan satu antara titik yang satu dengan titik yang lain, maka jadilah garis ogive positif, ya. Kalau ogive positif nilainya semakin naik berarti semakin ke atas, ya.